Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen basis data akan menjelaskan tentang kasus yang kami kerjakan yaitu di UMKM konveksi. Untuk anggotanya, yang pertama ada Fauzi Maulana, kedua ada Hawa Aufa, yang ketiga ada Regina Ulima, dan yang terakhir saya sendiri Sultan Fadilah Hilmi Kasmal. Yang pertama, penjelasan dari basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terpusat dan terstruktur yang disimpan dalam sistem komputer. Lalu, basis data adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Di pengertian yang ketiga, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Lalu yang terakhir, basis data adalah kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Oke, berikut ada video dari wawancara konveksi yang kami lakukan pada hari Jumat dengan narasumber Cucun Wulandari selaku pemilik dari usaha tersebut, dan konveksi tersebut berada di daerah Cibiru Hilir. Berikut videonya. Bu, bagaimana alur pemesanan dari customer ke konveksi hingga menjadi hasil produksi baju untuk customer? Ya, awalnya sih yang punya orderan ngirim kainnya ke sini. Ya, dia beli ke pabrikan, terus ini kirimnya langsung dia dipotong, terus dijahit, sablon, terus misalnya lewat online. Jadi kayak langsung jadi, Iya, dari karyawannya ngerjain, habis itu langsung dibagi ke customer. iya. Biasanya karyawannya ngerjain baju tuh berapa banyak? Sehari. Ya sehari. Saya nggak punya karyawan tetap, jadi bekerjanya sama saya sendiri, sama suami gitu, sama kakak. Paling kalau di rata-ratain sehari, kalau 3 orang itu paling 60%. Jadi setiap karyawan itu dihitung dari hasil yang udah dikerjain. Iya. Jadi sistemnya kalau ada yang mau pergi di sini, sistemnya buat upahnya bohongan. Jadi kalau dia ngerjainnya proses apa ya dibayarnya sesuai dengan kerjaannya. Jadi kayak sehari kayak harus ada target gak? Kayak 60 atau 50? Ya harusnya gitu. Tapi kan cuman kendalanya saya nggak punya karyawan tetap di sini. Mungkin cukup segini aja pertanyaan. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Selanjutnya, terdapat topik masalah. Permasalahan UMKM yaitu kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, sehingga sulit untuk mengatur waktu produksi saat pesanan banyak dan deadline yang singkat. Permasalahan ini muncul karena keterbatasan jumlah karyawan yang hanya 3 orang, sehingga kapasitas produksi menjadi sangat terbatas saat pesanan membludak atau tenggat waktu yang ketat. Selanjutnya, terdapat analisa kasus. Yang pertama adalah kapasitas yang terbatas. Jumlah karyawan tidak mencukupi untuk produksi yang cepat. Dan yang kedua, terdapat sulit mengatur waktu. Pengelolaan waktu pengerjaan yang akan terhambat. Kurangnya tenaga kerja membuat jadwal lebih padat, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam produksi barang. Oke, selanjutnya ada peran pengguna. Ada 7 peran pengguna yang terlibat di ERD ini. Yang pertama ada customer, yaitu pelanggan yang memesan produk dikonveksi dengan spesifikasi tertentu. Lalu yang kedua ada distributor, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Yang ketiga ada konveksi, mencakup seluruh operasional yang terjadi di dalam usaha. Dan yang keempat ada staff, yaitu staff yang mencakup semua pegawai konveksi untuk mempermudah pengelompokan, termasuk manajer, pekerja, produksi, karyawan lainnya. Yang kelima ada manajer konveksi, pemilih dan penanggung jawab operasional konveksi yang mengawasi proses produksi dan efisiensi kerja. Yang keenam ada karyawan tetap, kerja utama yang bertanggung jawab atas pengerjaan produksi barang. Lalu yang terakhir ada karyawan tidak tetap. Oke, selanjutnya di sini ada pemodelan logis.
yang menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler. Berawal dari entity konsumen yang memiliki primary key ID konsumen yang di dalamnya terdapat atribut nama yang menggunakan varchar, atribut alamat yang menggunakan varchar, atribut nomor telepon yang menggunakan numerik, dan juga atribut email yang menggunakan varchar. Lalu ada entity pesanan yang memiliki primary key ID pesanan yang di dalamnya terdapat atribut tanggal pesanan yang menggunakan date. Di antara entity konsumen dan juga pesanan ada relasi dengan derajat relasi one to many. Mengapa one to many? Karena seorang konsumen bisa memiliki banyak pesanan. Lalu di relasinya, source opsionalnya kami checklist karena seorang konsumen boleh tidak memiliki pesanan sama sekali atau belum. Lalu di identifyingnya kami checklist juga karena entity pesanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya entity konsumen. Lalu selanjutnya ada entity distributor yang memiliki primary key ID distributor yang di dalamnya terdapat atribut nama yang menggunakan varchar, atribut alamat yang menggunakan varchar, atribut nomor telepon yang menggunakan numerik, dan atribut email yang menggunakan varchar. Di antara entity pesanan dan juga entity distributor terdapat relasi dengan derajat relasi many to one, yang artinya banyaknya pesanan harus dikirim kepada satu distributor. Dan di sini identifyingnya kami checklist juga karena entity pesanan tidak bisa diolah jika tidak ada distributor yang mengolah bahan-bahannya. Lalu selanjutnya ada entity bahan produk. Entity bahan produk memiliki primary key ID bahan yang di dalamnya terdapat atribut jumlah bahan yang menggunakan varchar. Ada relasi dari distributor ke bahan produk yang menggunakan derajat relasi one to many. Di sini identifyingnya kami checklist karena entity bahan produk tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya entity distributor. Lalu di sini kami ada ARC. ARC di sini terdapat dua entity yang saling terhubung, yaitu yang pertama ada entity bahan katun yang memiliki primary key code, lalu ada atribut ukuran kain yang menggunakan varchar, atribut warna kain yang menggunakan varchar, dan juga tipe bahan yang menggunakan varchar. Lalu di sini yang kedua ada entity bahan olahraga. Di entity bahan olahraga terdapat primary key code dan juga atribut di dalamnya, yaitu atribut ukuran kain yang menggunakan varchar, atribut model kain yang menggunakan varchar, dan juga atribut jenis kain yang menggunakan varchar. Di derajat relasinya adalah one to one karena satu bahan produk bisa memilih satu bahan, dan di dalam derajat relasinya kami menggunakan ARC karena di bahan produk bisa memilih entity bahan katun atau entity bahan olahraga. Ada entity konveksi. Di entity konveksi terdapat primary key yaitu ID konveksi, dan di dalamnya terdapat atribut nama yang menggunakan varchar, atribut alamat yang menggunakan varchar, atribut nomor telepon yang menggunakan numerik, dan terakhir atribut email yang menggunakan varchar. Di antara atribut bahan produk dan konveksi terdapat relasi yang menggunakan derajat relasi many to one, yang artinya banyak bahan produk bisa dikirimkan kepada satu konveksi. Dan di sini identifyingnya kami checklist karena bahan produk tidak bisa berdiri tanpa adanya entity konveksi, karena konveksi inilah yang akan mengolah bahan produk itu sendiri. Lalu selanjutnya ada entity product. Di entity product terdapat primary key ID produk, dan di dalamnya terdapat atribut nama produk yang menggunakan varchar, deskripsi yang menggunakan teks, dan atribut harga produk yang menggunakan desimal yang untuk menentukan harganya. Ada relasi antara konveksi dan juga produk. Derajat relasinya adalah one to many karena satu konveksi bisa untuk mengolah banyak produk, dan di sini
Search opsionalnya kami checklist karena konveksi boleh tidak memiliki produk sama sekali, atau jika pesanannya terlalu banyak maka bisa di hold terlebih dahulu di entity konveksi. Oke, selanjutnya ada entity dari stub yang menjadi super type. Entity stub memiliki primary key ID stub yang di dalamnya terdapat atribut nama yang menggunakan varchar, atribut alamat yang menggunakan varchar, atribut nomor telepon yang menggunakan numerik atau number, lalu atribut gaji yang menggunakan desimal. Entity stub ini menjadi super type yang memiliki subtype di dalamnya. Subtype-nya adalah entity karyawan tetap, entity karyawan tidak tetap, dan yang terakhir entity owner. Entity karyawan tetap memiliki atribut yaitu jam kerja, lalu di entity karyawan tidak tetap ada atribut yaitu hasil jahitan, dan di entity owner memiliki atribut target produksi. Lalu ada relasi dari produk ke staff. Derajat relasinya adalah many to one, yang artinya banyak produk bisa diolah oleh satu staff. Entity produk tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya entity staff. Yang terakhir ada entity hasil produk. Entity hasil produk memiliki primary key yaitu ID hasil, dan juga di dalamnya terdapat atribut yaitu tanggal hasil yang menggunakan date. Relasi di antara hasil produk dan juga staff adalah one to many, yang artinya di sini satu staff bisa menghasilkan banyak produk sekaligus. Source opsionalnya kami checklist karena seorang staff boleh tidak memiliki hasil produk jika staff itu sedang mengerjakan dari produknya, boleh di hold dulu untuk menjadi hasil produk. Dan di identifyingnya kami checklist juga karena entity hasil produk tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya entity staff. Kami mengakhirinya di entity hasil produk yang menjadi kunci utamanya adalah konveksi. Dan di dalam tugas konveksi itu tersendiri ditugaskan untuk mengolah produk yang dipesan oleh konsumen sehingga hasil akhir dari entity-nya cukup sampai di hasil produk. Oke, selanjutnya ada pemodelan fisik. Nah, dari pemodelan fisik ini, yang pertama itu ada entitas dari konsumen. Jadi, di sini ada ID konsumen yang dijadikan primary key atau jadi penanda dari entitas konsumen tersebut. Lalu disambungkan melalui one to many ke entitas pesanan. Nah, di entitas pesanan ini terdapat ID pesanan, tanggal pesanan, lalu atribut lainnya. Nah, di sini ada penambahan atribut. Di sini ada konsumen, ID konsumen, distributor. Nah, itu tuh jadi foreign key-nya atau penghubung dari entitas konsumen ke pesanan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena konsumen dapat memesan beberapa pesanan. Lalu di bawahnya terlihat primary key dari ID pesanan. Lalu di bawahnya juga terdapat foreign key dari konsumen maupun distributor. Yang tadi udah disebutin ada foreign key dari distributor di tabel pesanan. Nah, kenapa gitu? Karena pesanan ini yang udah dipesan oleh konsumen akan dikirim datanya ke distributor. Makanya kita perlu narik ID distributor itu ke tabel pesanan agar terhubung. Lalu selanjutnya ada di tabel distributor memiliki atribut yang udah dijelasin sama Sultan sebelumnya. Jadi di sini ada ID distributor yang dijadikan primary key seperti ID konsumen. Nah, itu tuh gunanya untuk menanda dari ID distributor itu sendiri. Lalu selanjutnya ke bahan produk. Nah, di bahan produk ini sebenarnya terdapat dua atribut saja, yaitu ID bahan lalu jumlah bahan. Nah, ID bahan itu sendiri dijadikan primary key buat penanda dari bahan produk atau tabel bahan produk itu. Nah, yang lainnya tuh ada 4 di bawahnya itu kayak distributor, ID distributor, konveksi, ID konveksi itu foreign key dari tabel distributor, lalu tabel konveksi. Nah, kenapa dipanggil ID dari distributor? Karena distributor memilih bahan atau akan mengirimkan bahan. Nah, di sini datanya dikumpulkan terlebih dahulu, lalu akan dipilih bahan yang dipesan oleh konsumen sebelumnya apa. Nah, di sini tuh ada OR. Jadi distributor akan memilih salah satu dari bahan katun atau bahan olahraga itu sendiri. Nah, kenapa putus-putus di sini? Karena kalau dari bahan produk ke bahan katun itu dibacanya nggak wajib. Jadi bahan produk bisa memilih antara bahan katun atau bahan olahraga. Lalu di atasnya atau di bawahnya garis putus-putus itu terdapat garis solid warna hitam. Nah, itu artinya tuh wajib mengirim data, mau itu dari bahan katun ataupun dari bahan olahraga itu sendiri. Dilanjutkan ke tabel konveksi. Tabel konveksi juga dipanggil di bahan produk ini. Kenapa? Karena konveksi menerima bahan produk yang dikirimkan oleh distributor.
Nah, di tabel konveksi juga, atribut ID konveksi dijadikan primary key buat penanda juga kalau itu ID-nya. Lalu ke produk ini mempunyai 4 atribut inti. Yang pertama ada ID produk yang dijadikan primary key sebagai penanda juga dari tabel produk. Lalu 2 terakhir itu ada foreign key dari tabel konveksi dan tabel staff. Nah, tabel konveksi ini kenapa bisa terhubung ke sini? Karena bahan produk yang diterima konveksi akan disalurkan ke staff. Dan tabel produk di sini, bahan yang diterima oleh konveksi akan dibagi-bagi. Di sini tuh diolah lagi datanya agar dibagikan ke para staff, mau itu ke karyawan tetap, karyawan tidak tetap, ataupun owner itu sendiri. Lalu ID staff tadi udah disinggung juga karena biar penentuan dari bahan produk yang diterima oleh konveksi agar merata gitu diterima oleh staffnya. Lalu di terakhir ada hasil produk. Nah, jadi bahan produk yang udah dikerjain oleh para staff, mau itu karyawan tetap, karyawan tidak tetap, mau ataupun ownernya langsung, akan jadi baju atau jadi hasil jadinya kan. Nah, hasil jadi itu tuh masuk ke hasil produk ini. Nah, di tabel hasil produk terdapat 2 atribut inti. Yang pertama ada ID hasil yang dijadikan primary, lalu tanggal hasil. Lalu terakhirnya juga ada foreign key dari ID staff. Jadi kelihatan misalkan ada karyawan tetap yang beresin bajunya segini sekian. Nah, di sini akan terdata di hasil produk itu. Cukup sekian penjelasan dari pemodelan fisik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu UMKM konveksi menghadapi tantangan dalam menangani pesanan dalam jumlah yang besar. Dengan batas waktu yang singkat, solusi untuk mengatasi masalah ini dengan struktur RRD yang baik. Konveksi akan lebih efisien dalam mengelola pesanan, pengelompokan karyawan, serta pengaturan waktu produksi. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mengatur stabilitas pekerjaan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM konveksi dalam jangka panjang. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari diri kami sendiri, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana alur pemesanan dari customer ke konveksi hingga menjadi hasil produksi baju untuk Guys, guys direkam. Arepos. Enggak. Biji 2 tilu. Kalau ketawa. Guys. Bismillah. kecil. Bismillah. Masya Allah. Lalu yang terakhir ada karyawan tidak tetap. Tenaga kerja tembaga. Tembaga. Nggak jadi tembaga. Tembaga. Guysnya, kakak. I 2 tilu. Biji 2 tilu leungit. Iya, Re, urang mahnya saran mun aya BTS atau gitu. Zoom banget siawan. Jebret gitu tah banget siawan nu hoream. Aku sedang apa di sini? Terus ieu teh aku di mana? Nu kitu geuning. Ide bagus. Orang ieu neangan ieu da banget Sigma kita tadi teh si Hawa yang geus bae teh. Keur nonton saya teh, keur nonton TikTok. Teka kondisikan banget na.